Allah Maha berkalam, namun kalamullah yang berada di alam Maha Qadim tidak mungkin bisa dibaca manusia di alam realitas dunia ini. Maka diturunkanlah ke Lauh Mahfud menjadi kalam Qadim yang bentuknya masih berupa nur, cahaya, atau partikel gelombang. Dan rohani Rasulullah Muhammad mendownloadnya mewujud menjadi kitab suci. Ketika Rasul menyampaikannya kepada umat, tentu nurnya, cahayanya masih menyertainya. Sampai di sini pastilah tidak ada distorsi, tidak ada deviasi. Namun ketika Quran yang kalamullah sudah dimushafkan, ditulis dan dicetak, dibaca oleh siapa saja, apakah nur dan cahayanya masih ada? Ini pertanyaan besar bagi ahli kalam, para mufasir, dan ulama-ulama besar di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kali ini akan mencoba suatu bahasan yang sangat fundamental dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beragama, yaitu tentang pewahyuan. Secara umum sebenarnya ini berlaku bagi seluruh agama samawi, karena pewahyuan adalah suatu sistem yang abadi dari masa ke masa, sistem yang Allah ciptakan untuk bagaimana berhubungan dengan makhluknya. Hadirin dan pemirsa di seluruh alam meta, kami akan mencoba mengkonstruksikan sebuah bahasan yang sangat fundamental, yaitu terkait dengan Al-Quran. Jadi konstruksi permasalahannya seperti ini, bahwa Allah yang maha berkalam, atau kalamullah yang berada di alam qadim, itu tidak mungkin bisa dibaca oleh manusia di alam realitas, di alam dunia ini, karena dimensinya berbeda amat jauh, sehingga tidak mungkin kalamullah bisa dibaca oleh manusia. Maka Allah membuat sistem kalamullah yang berada di alam qadim itu kemudian diturunkan ke alam qadim, atau yang kita kenal dengan Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud itu kalamullah berubah menjadi kalam qadim, namun tetap saja tidak bisa dibaca secara virtual oleh panca indera kita yang punya limitasi karena dia entitas duniawi. Kalam qadim yang ada di Lauh Mahfud itu bentuknya masih berupa nur, masih berupa cahaya, atau dalam istilah fisikanya masih berupa partikel gelombang. Oleh karena itu, untuk dapat dibaca oleh manusia di dunia ini, maka Allah membuat sistemnya, yaitu hamba-hamba yang ruhnya disucikan itu bisa membacanya, bisa mendownloadnya, kalam qadim yang masih dalam bentuk nur yang ada di Lauh Mahfud. Kurang lebih konstruksinya seperti itu. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, ketika kalamullah turun ke Lauh Mahfud dalam bentuk nur,
dalam bentuk cahaya, dalam bentuk partikel gelombang. Kemudian Rasulullah Muhammad yang ruhnya telah disucikan, berhasil mendownloadnya, berhasil menerima pewahyuan itu, kemudian mewujud ke alam dunia menjadi sebuah kitab suci. Sampai di situ maka sudah dapat dipastikan keautentikannya, keorisinalannya, keasliannya, tingkat presisinya pasti terjamin. Karena Rasulullah adalah sumber primernya yang mendapatkan wahyu dari sang pemberi wahyu. Kemudian yang menjadi masalah adalah ketika mushaf itu atau ketika kalamullah itu telah mewujud di alam dunia menjadi kitab suci, kemudian dicetak, kemudian dibaca oleh umat, apakah nurnya, apakah potensi cahayanya yang ada di sebalik kalamullah itu masuk ke dalam mushaf tersebut? Ini saya kira yang menjadi pertanyaan besar yang perlu kita cermati, perlu kita elaborasi, perlu kita pahami bersama, sehingga nilai-nilai Al-Quran, potensi-potensi Al-Quran yang luar biasa hebatnya, memungkinkan untuk hilang dari mushaf yang kita pahami bersama. Saya kira itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, bahwa Al-Quran itu adalah sebuah entitas qadim. Ia berasal dari alam qadim, kemudian ia harus dibaca, harus dipahami oleh penduduk bumi, sehingga harus mewujud dalam bentuk yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia di muka bumi ini. Namun demikian, mencermati apa yang tadi saya sampaikan itu, kita juga perlu agar lebih presisi pemahamannya, kita perlu membaca Al-Isra ayat 86 yang artinya kurang lebih, dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Ini kemudian menjadi sebuah perenungan bagi kita semua, bahwa Al-Quran yang sebuah kitab suci yang nilainya sangat mulia itu adalah sebagai huda linnas, petunjuk bagi umat manusia. Apakah itu ada jaminan bahwa ketika sudah dicetak dalam mushaf itu potensi nurnya masih ada? Maka tidaklah berlebihan kalau kita membaca sejarah di awal-awal masa Rasulullah, bahkan sampai zaman sahabat, Al-Quran itu tidak dicetak. Bisa jadi dimaknai agar Al-Quran qadimnya bisa dipahami oleh umat pada saat itu. Umat pada saat itu harus mengenal qadimnya Al-Quran, aslinya Al-Quran yang masih ada nurnya. Walaupun pada akhirnya kita paham bersama, Al-Quran dicetak dan diperbanyak, dan sampai sekarang ada di tengah-tengah kita. Namun yang ingin kami sampaikan bahwa kami tetap pada prinsip utamanya bahwa udkhulu fi silmi kafah. Jadi dalam berdakwah kami ingin mencoba untuk melengkapi pemahaman-pemahaman yang selama ini sudah beredar di masyarakat, bahwa Quran yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi seluruh orientasi, seluruh dasar hukum, seluruh sendi-sendi kehidupan, sudah semestinya merujuk kepada Al-Quran sebagai kitab suci tersebut. Namun, kalau melihat kondisi seperti itu, dan kita pahami apa sungguhnya Al-Quran itu, jangan-jangan nurnya sudah kehilangan, sehingga
Al-Quran yang semestinya mempunyai fungsi yang sangat luar biasa menjadi terdistorsi atau menjadi deviasi karena hilangnya nur dalam mushaf tersebut. Oleh karena itu kami mencoba untuk melengkapi ke dalam sisi ruhaniahnya, karena menurut pemahaman kami Al-Quran yang sudah demikian sempurnanya dieksplorasi secara luar biasa, tetapi hanya pada sisi eksoterisnya, sisi materinya, sisi yang bisa diraba, didengar, dan dilihat. Jadi itu bisa dalam bentuk dibuatkan hukum-hukum bacaannya, dilakukan keindahannya, kemudian dituliskannya, diterjemahkannya, kemudian ditafsirkan dan ditakwilkan, dan kemudian dibahas sampai luar biasa pembahasannya tentang Al-Quran itu. Tentu itu tidak salah. Namun ketika Al-Quran itu kehilangan nurnya, maka jangan-jangan apa yang menjadi ancaman dalam Al-Isra 86 itu menjadi kenyataan. Tanpa kita sadari, Quran yang menjadi rujukan kita, menjadi bacaan kita tiap hari, ternyata sudah kehilangan nurnya. Ini sekali lagi, ini menjadi perenungan kita bersama. Coba kita elaborasi lebih dalam lagi ini. Kami merasakan ya, saya dari kecil sudah beragama, dari sebelum masuk sekolah aja sudah belajar mengaji, belajar membaca Al-Quran. Dan diceritakan juga oleh kiai-kiai kami, oleh guru-guru kami bagaimana wahyu itu turun itu. Dan sampai sekarang ternyata pemahaman seperti itu tidak berubah itu. Jadi pewahyuan itu sangat simpel dipahami oleh umat dari masa ke masa, dan karena saking simpelnya sehingga sangat dangkal pemahamannya. Dulu saya waktu kecil itu hanya dikasih tahu bahwa Rasulullah itu mendapatkan wahyu di Gua Hiro oleh malaikat, terus ikro, waduh, Rasulullah apanya yang saya baca? Ikro. Nah, padahal pastilah itu bukan huruf, bukan kata gitu ya, karena ada 6.000 sekian ayat yang Allah wahyukan, dan tidak ada seorang pun yang mendengar. Karena itu kalam kodim. Jadi karena itu kalam kodim, masuknya pasti ke ruhani Rasulullah itu. Ruhani Rasulullah itu adalah entitas kodim, sehingga kodim ketemu kodim maka itu kompatibel. Nah, karena roh yang kodim itu tertancap di dalam diri manusia, dia berkelindan dengan entitas jasad manusia, maka kekodimannya limit itu, sehingga bisa ditranslate ke dalam bahasa manusia ini. Maka Al-Quran yang ruhani itu kemudian mewujud di alam nyata ini menjadi Quran Mushaf itu. Kurang lebih pemahamannya seperti itu. Saya kira ini yang harus perlu kita sampaikan itu, karena kami merasa sudah terjadi distorsi yang cukup melebar antara pemahaman Al-Quran di awal-awal turunnya dan sekarang itu. Eksplorasi ini memang sudah sangat masif itu ya, jadi jarang sekali orang memahami Al-Quran dalam sisi ruhaninya. Makanya yang namanya sekolah-sekolah tentang, bahkan sampai universitas kan tentang pembahasan Al-Quran itu ada fakultas tersendiri, jurusan tersendiri itu dalam suatu fakultas itu ya. Bahkan sekolah-sekolah menghafal Al-Quran itu luar biasa itu. Tetapi kami jarang atau bahkan tidak pernah mendengar ada bagaimana sekolah untuk memahami atau membaca ruhnya Al-Quran, cahayanya Al-Quran. Padahal terminologi Quran Qadim itu dikenal dari sejak dahulu kala.
Hadirin dan jamaah Majelis Zikir, jadi mohon maaf saya memperkenalkan diri juga bahwa kami juga punya sebuah tarekat. Kami adalah sebuah majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Kami adalah sebuah tarekat arwah. Tentunya kami mempelajari atau mengeksplorasi ruhani kita, karena yang paling inti dalam diri manusia adalah ruhaniyahnya. Potensi-potensi lain seperti akal, hati, maupun naluri dan jasad kita itu adalah potensi-potensi duniawi yang punya limitasi dan setiap saat pasti akan rusak gitu. Dan karena Al-Quran itu berasal dari alam qadim, dan dalam diri manusia, karena Al-Quran itu adalah sifatnya qadim, dan dalam diri manusia ada entitas yang sifatnya qadim, yaitu ruh, maka itulah satu-satunya cara untuk bisa tersambung ke dalam sistem qadim tersebut. Makanya Al-Quran qadim itu sungguhnya bisa dibaca, bisa dibaca oleh setiap manusia, siapapun dia, ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, dia bisa dibacakan. Sebagaimana Quran surat Al-Waqi'ah ayat 78-80 ya, kurang lebih pemaknaannya begini, bahwa Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz gitu. Dia tidak bisa dibaca kecuali oleh hambanya yang disucikan ruhaniyahnya gitu. Dia diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin gitu. Jadi sudah amat jelas juga di surat Al-Waqi'ah itu, ternyata Quran Qadim itu ada gitu, dan tidak mungkin tidak ada gitu. Dan sekarang pasti ada, namanya juga Qadim. Jadi Qadim itu ada dari semula sampai hingga akhir nanti. Bahkan yang lebih tepatnya lagi sebenarnya bukan Quran Qadim, tapi Kalam Qadim. Kalam Qadim adalah kalam Allah yang berada di Lauh Mahfuz. Itu sifatnya tetap, sifatnya pasti, dan ada sepanjang zaman. Makanya di pemahaman kami, Kalam Qadim itu juga tidak berubah, karena itu hukum-hukum Allah untuk mengatur semesta ini gitu. Ketika Nabi Musa mendownload Kalam Qadim itu 3.500 tahun yang lalu, kemudian mewujud di alam dunia ini menjadi Taurat. Ketika Nabi Isa 2000 tahun yang lalu mendownload Kalam Qadim ini, mewujud di alam dunia menjadi Injil. 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah Muhammad mendownload Kalam Qadim itu, mewujud di dunia menjadi Al-Quran. Jadi Qadimnya itu sama, itu adalah nur yang sama, cahaya yang sama, hukum-hukum yang sama itu. Dan sifatnya bukan menyempurnakan. Injil bukan menyempurnakan Taurat, Quran juga bukan menyempurnakan Taurat maupun menyempurnakan Injil. Kalam Allah itu pasti sempurna, dia kompatibel di zamannya gitu. Taurat itu kompatibel di zaman Musa, Injil kompatibel di zaman Isa, Al-Quran juga kompatibel di zaman kerasulan Rasulullah. Namun kalau melihat proses yang tadi kami sampaikan, bahwa Al-Quran sudah di-download selama 1400 tahun yang lalu, Al-Qurannya sudah terjaga secara tulisan, pasti tidak berubah. Namun yang potensi hilangnya dan hampir pasti itu adalah nurnya, sebagaimana Al-Isra 86 itu. Potensi kehilangan nur itu yang menjadi kekhawatiran kita. Kemudian yang kedua adalah terjadinya distorsi pemahaman, karena hampir rujukan-rujukan kita, baik itu dalam bentuk tafsir-tafsir ataupun takwil-takwil, itu
rujukannya adalah ribuan tahun yang lalu. Pasti terjadi distorsi, baik karena kemajuan zaman, kemajuan peradaban, teknologi, pola komunikasi manusia, sehingga pemahaman manusia atas Al-Quran pasti mengalami distorsi. Jadi distorsinya ada dua, distorsi karena kehilangan nurnya, kemudian distorsi karena perubahan atau deviasi pemaknaannya. Untuk itu Allah pada setiap tahun menurunkan seorang warasatul anbiya, sebagaimana Al-Kahfi 17. Jadi kurang lebih pemaknaannya bahwa Allah menunjuki siapa saja dan orang dan bisa menyesatkan siapa saja. Barang siapa yang disesatkan, maka dia tidak menemukan sang waliya mursida. Nah, itu yang menjadi concern kita. Kalau kita sudah tahu konstruksi permasalahannya, Al-Qur'annya pasti memang dijaga keasliannya, tetapi nurnya tidak terjaga. Kemudian yang kedua, ada bias juga, ada deviasi juga tentang pemahamannya. Dua hal inilah yang menjadi concern kami dari Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, bahwa itu menjadi hal yang sangat mengerikan ketika Al-Quran dicabut nurnya. Dan ini ternyata juga tercatat di hadis Bukhari Muslim itu, Bukhari, bahwa Al-Quran itu akan dibawa pergi dalam satu malam. Gitu. Jadi walaupun pemaknaannya itu harus mendalam itu ya. Ini ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat dimensional. Tetapi yang jelas pastilah sisi ruhaniyahnya yang hilang, pastilah pemaknaannya yang hilang, pastilah potensi cahayanya yang hilang. Karena itu tidak teramati, bahkan tidak disadari oleh kita semua. Sekali lagi, kami sangat aware, kami sangat concern, kami di Majelis Tarekat Naqsabandiyah ini concern sekali terhadap hal itu. Dan kami meyakini selalu ada wali yang mursida, selalu ada warasatul anbiya, selalu ada utusan yang untuk membacakannya. Sebagaimana Quran surat At-Taubah 128. Silakan nanti dibuka ya, dibuka itu. Yang kurang lebih Rasulun min anfusikum, Allah menurunkan utusannya di tengah-tengah kaumnya, yang salah satu fungsinya adalah untuk membacakan Quran Qadim, untuk menjaga orisinalnya, untuk menjaga kemurniannya, bukan kemurnian tulisannya, tetapi pemaknaannya, tetapi nurnya, bahwa Quran tetap terjaga beserta nur dan cahayanya. Itulah yang menjadi concern kami. Selanjutnya kami menghimbau terutama kepada masyarakat awam untuk mulai aware, untuk mulai berbenah diri, untuk mulai merenungkan bahwa ada loh sisi rohani yang luar biasa, yang menjadi potensi yang luar biasa. Ini kalau kita pahami di alam-alam realitas, sebenarnya banyak sekali ya yang menjadikan pertanyaan-pertanyaan besar itu. Misalnya kenapa Israel itu bangsa-bangsa Arab yang segitu banyaknya melawan Israel yang negara kecil dan penduduknya hanya sama penduduk Jakarta aja, banyakkan penduduk Jakarta itu ya. Kok nggak bisa dikalahkan itu? Jangan-jangan kita beragama hanya di level di level materinya saja, tetapi kita sudah kehilangan ruhaniyahnya, terutama yang Al-Quran itu yang menjadi kitab suci. Bagaimana kalau itu menjadi hilang ruhnya? Dan ini menjadi tanggung jawab, terutama saya sangat menghimbau, yang saya amat hormati, para mufasir, para ulama-ulama besar, para ahli kalam. Sudahkah Anda memahami ini? Dan sudahkah Anda prihatin akan hal ini?
Kalau itu yang terjadi, berarti kita sepaham. Mari kita temukan makna di balik Al-Quran, makna ayat-ayat cahayanya itu melalui membaca Quran Qadim. Oh, itu kan cuma khayalan saja. Bagi yang belum dibuka ruhaniyahnya, belum dibuka aktif, belum diaktifasi ruhaniyahnya, jangankan membaca Qadim, ruhnya sendiri aja tidak paham. Maka dari itu kami sudah punya sebuah metodologi bagaimana melakukan aktivasi ruhani agar ruhani kita itu berperan atau berfungsi secara maksimal. Ruhani kita tidak hanya berfungsi sebagai daya hidup, tetapi dia juga sebagai potensi nur iman dan nur kitab. Nur iman sebagai alat penyambung keimanan kita kepada sistem rohani, kemudian nur kitab sebagai pencerah, sebagai petunjuk, salah satunya untuk memahami kitab Qadim tersebut. Nah, tentunya itu adalah prasyarat utama. Bentuk dari aktivasi ruhani tersebut di thariqat kami itu namanya baiat itu. Jadi setelah kita dibaiat, kita akan diaktifasikan ruhaniyahnya. Kemudian kita juga akan melakukan serangkaian metodologi, mulai dari kita melakukan zikrullah secara reguler, baik itu zikrullah sendirian di masing-masing rumah, kemudian zikrullah secara berjamaah di tempat, di pos-pos wirid atau di suro, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan suluk. Suluk adalah sebuah bentuk pemampatan energi untuk meningkatkan kapasitas kita, kapasitas ruhaniyah kita, agar bisa beradaptasi, agar bisa bersambung dengan sang guru ruhani. Nah, ini juga penting. Jadi ada hal yang penting, ada hal yang perlu kita kita pahami bersama. Kita sebagai orang awam pun tidak mungkin bisa bersambung kepada sistem ruhani itu. Jadi sistem ruhaninya, mungkin saya gambarkan sedikit ya. Kenapa kita perlu seorang guru mursyid itu? Jadi Allah yang berada di alam Maha Qadim, atau lebih mudahnya kita kasih contoh dengan pewahyuan ini ya. Allah itu punya sifat Maha Kalam. Bentuknya adalah Kalamullah. Kalamullah itu ada di alam Maha Qadim. Itu tidak mungkin dibaca oleh manusia di alam realitas. Makanya perlu konverter. Konverternya itu ada di alam Qadim. Itulah namanya ruhani Rasulullah gitu. Kalau di Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz itu. Nah, ruhani Rasulullah itu bisa tersambung dengan ruhani guru mursyid itu. Dan itulah yang menerjemahkan, yang bisa membacakan kembali Quran Qadim. Jadi itu sistem rohanianya. Atau kalau masih kurang jelas begini ya, ini memang hal-hal yang dimensional selalu disimplifikasi, disederhanakan, dimudah-mudahkan, diringan-ringankan, digampang-gampangkan. Misalnya seperti ini, kita mau membangun rumah, atau saya ini sudah punya rumah. Jadi kita balik ya logikanya. Ketika ini sudah jadi rumah, sebelum jadi rumah kan ada blueprint-nya dulu kan ya, ada gambarnya dulu, ada RAB-nya dulu, bahan-bahan apa yang diperlukan, berapa tukang yang dibutuhkan, biayanya berapa, dari mana asal-usulnya, dan sebagainya. Itu gambar sudah mewujud, tapi masih dalam bentuk tulisan. Gitu ya. Ini rumah saya sudah jadi, sudah mewujud. Sebelum ada rumah mewujud, itu ada gambarnya dulu, namanya blueprint. Sebelum blueprint itu ada yang namanya alam imajiner itu. Di khayalan kita, di pemikiran kita, oh saya ingin punya rumah yang seperti ini, yang seperti ini. Gitu. Jadi kemudian kalau dibalik dari alam yang abstrak ini, alam yang masih setengah qadim lah, karena ini masih di alam manusia, alam realitas juga ya.
Saya ingin punya rumah, kemudian saya ada ide saya realisasikan dalam bentuk gambar. Gambar itu harus diwujudkan dalam bentuk membangun rumah. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya manusia sudah dikasih tahu juga gitu. Jadi tidak mungkin juga, hanya kadang-kadang kaum mendang-mending itu suka menggampangkan. Alasannya seperti ini, Allah kan maha segalanya, masa nggak bisa menurunkan dari Allah langsung ke makhluknya gitu. Itulah cara berpikir kaum mendang-mending itu. Allah juga nggak sembarangan cara berpikirnya gitu ya. Cara afalnya itu juga tidak sembarangan. Allah itu punya hukum-hukumnya. Nah, yang harus ditemukan adalah hukum-hukum Allah itu. Hukum Allah yang ketahuan oleh manusia menjadi sunatullah itu. Bahkan hukum-hukum di ruhani pun ternyata bisa ditemukan itu. Saya tadinya ya hanya mengenal hukum Allah yang bisa diketahui itu hanya sunatullah itu. Saya dulu pemahaman saya begitu, makanya ada sunatullah dan qadarullah itu. Ternyata sekarang sistem ruhani pun ternyata bisa dideteksi itu. Bisa dideteksi oleh pemahaman kita, oleh ruhaniah kita. Karena ruhani kita itu entitas kodim, dia equal, dia kompatibel gitu. Jadi segala perangkat seperti akal, pikiran, hati dan sebagainya itu untuk memahami panca indera kita, untuk memahami segala alam realitas itu. Di alam kodim kita punya yang namanya ruhani gitu. Jadi itu kompatibilitasnya gitu. Ketika kita belajar membaca Al-Quran, ya kita pakai instrumen-instrumen binawi itu gitu. Akal, panca indera dan sebagainya. Tetapi Al-Quran yang sesungguhnya itu ada di alam kodim gitu. Dan jangan pula berpikir alam kodim di Lauh Mahfuz itu suatu hal yang sangat tinggi sekali gitu. Bisa bermakna seperti itu, tetapi kalau paham ya di sini-sini saja itu. Ruh kita kan ada di jasad kita gitu, menyatu dengan kita. Padahal itu berasal dari alam yang berbeda. Kodim pun ada di sebelah kita gitu. Bahkan kodim itu karena artinya sendiri, kodim kan ada dari semula hingga akhirnya itu. Kembali lagi ke permasalahan utama bahwa Al-Quran itu bisa, bahkan sangat mungkin terjadi, bahkan sudah terjadi deviasinya. Pertama dari nurnya, potensi cahayanya, kemudian yang kedua adalah deviasi atau distorsi pemahamannya. Untuk mengembalikan semua ini, untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang sudah terdistorsi ini, Allah menurunkan sang waliya mursida yang bisa membacakan ayat-ayat kodim tersebut. Nah, sebagaimana tadi telah saya sebutkan juga, di thariqat kami juga kami melakukan riyadhah seperti itu. Kami melakukan metodologi untuk melakukan aktivasi ruhani, dan tentu kita juga diajari bagaimana kita mendownload kalam kodim itu. Walaupun itu bukan usaha kita ya. Yang namanya kodim itu adalah kita diberi, kita hanya menyiapkan suatu kondisi baik itu rukun dan syaratnya. Tapi pada intinya adalah kita bertakdim, kita mengikuti seluruh dawuh yang mulia Tuhan Guru Mursyid, maka kita akan terbimbing, ruhaniah kita akan terbimbing. Dan ketika kita mampu beradaptasi, ruhaniah kita bisa beradaptasi dengan ruhani Guru Mursyid, maka itu sudah Quran Qadim adalah hal yang bukan hal yang mustahil lagi, dan hampir dipastikan ya kita akan bisa membacanya. Hanya jangan pula dipahami bahwa ketika kita mendownload Quran Qadim itu wujudnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu bukan seperti itu, saudara-saudara. Itu Quran Qadim kalau seperti kita yang orang awam itu, yang sudah belajar ilmu ruhani,
Al-Quran itu juga sesungguhnya itu kitab diri kita gitu. Jadi Allah itu memberikan pemahaman pada kita yang kita sama sekali tidak tidak dinyana-nyana karena kita tidak belajar itu. Ini bukan ilmu teks itu. Ini ilmu ruhani itu. Jadi kita tiba-tiba dikasih pemahaman yang sesuai dengan kehidupan kita. Seorang dokter di bidang pertanian akan mendapatkan kodim yang berbeda dengan dokter di bidang nuklir gitu. Itu akan sama sekali akan berbeda. Seorang ulama di bidang tafsir dengan ulama di bidang teologi gitu, dia akan mendapatkan kodim yang berbeda. Tetapi itu semua adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, kok Rasulullah bisa mendownload seperti itu? Nah ya beda. Rasulullah itu adalah beliau itu adalah pemimpin umat gitu. Beliau menjadi contoh dan beliau menjadi rujukan umat seluruh dunia dan sepanjang masa, sehingga seluruh kodimnya itu download secara sempurna dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai An-Nas. Nah, itu terdownload secara sempurna. Nah kalau kita ya lagian ya memang tidak perlu juga untuk seperti ya seperti yang saya tadi sampaikan itu. Misalnya saya sedang concern dengan masalah sistem ruhani, maka ayat-ayat tentang sistem ruhani kita dipahamkan, yang tanpa kita minta, tanpa kita sadari, tiba-tiba kita paham itu. Makanya seluruh Rasul itu dia tidak bersekolah itu dia ilmunya ilmu kodim, itu ilmu yang dipahamkan itu. Jadi saya kira itu nanti kita akan bahas di bahasan-bahasan yang lain. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Al-Quran pun bisa dan sangat mungkin terdistorsi dan terdeviasi, terutama adalah nurnya di balik huruf-hurufnya itu memungkinkan dan sangat mungkin sudah hilang nurnya. Dan yang kedua, deviasinya adalah deviasi pemahaman, karena pemahaman Al-Quran yang direpresentasikan dalam tafsir-tafsir, takwil maupun arti-arti yang sudah lama sekali, waktunya sudah berubah, teknologinya berubah, itu pun mengalami pergeseran nilai sehingga memungkinkan terdistorsi. Satu-satunya jalan adalah kita naik dimensi ke dimensi ruhani, sehingga kita mampu mendownload, kita mampu membaca Quran Qadim agar lebih presisi dan agar lebih kita terselamatkan. Maka hanya dengan mengikuti sang guru mursyid, sang walia mursyidah yang bisa membacakan, yang tersambung ke dalam sistem ruhani Rasulullah yang tidak pernah hilang, tidak pernah mati, karena ruhani memang ada selamanya. Ruhani adalah hal yang qadim. Jadi itu, sekali lagi, temukanlah sang walia mursyidah, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Demikian, billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.